itu punya dua cucu. Yang pertama adalah Al-Hasan, yang kedua adalah Al-Husain. Dan kedua dari cucu Nabi ini adalah keduanya adalah sahabat yang mulia, keduanya adalah seorang yang mulia. Dikatakan dalam hadis oleh Nabi bahwasanya kedua cucuku ini adalah pemimpin dari pemuda penduduk surga. Maka ini menunjukkan dua cucu Nabi Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua orang yang mulia. Dan di antara kedua cucu Nabi ini yang lebih mulia adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bahkan Nabi pernah memberitahukan tentang keutamaan Al-Hasan ini. Nabi SAW bersabda, "Inna bani hadza sayyidun wa inni la arju an yuslihallahu bihi baina fi'ataini min ummati wa la'alallaha an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimina 'azimatain." Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ibni hadza, anakku ini, yaitu maksudnya adalah cucuku ini adalah sayyidun, seorang pemimpin. Wa inni la arju an yuslihallahu bihi baina fi'ataini min ummati, dan dengannya Allah akan mendamaikan dua kelompok yang bertikai dari umatku, yang berseteru dari umatku. Wa la'allallahu an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimina 'azimatain. Semoga Allah memperbaiki umat ini lewat beliau Al-Hasan, dua kelompok besar yang bertikai. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana lewat perantara Hasan inilah dua kelompok yang saling tidak sependapat bertikai itu berhasil didamaikan, yaitu pada zaman setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dulu ketika Ali bin Abi Thalib telah wafat, maka Khalifah digantikan oleh anaknya Al-Hasan. Tapi ketika itu ada kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan yang kurang setuju dengan hal ini. Kemudian terjadi perseteruan dan akhirnya Al-Hasan pun mengundurkan diri dan memberikan kekhalifahan, kepemimpinan pada saat itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga setelah itu pun seluruh umat Islam menjadi bersatu kembali. Maka lewat Al-Hasan inilah bersatu dua kelompok yang sedang bertikai dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ini benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis tadi disebutkan dari Al-Hasan cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa raihanatihi. Di sini disebutkan dalam hadis Al-Hasan dan Husain itu disebut oleh Nabi sebagai raihanah. Dan raihanah itu artinya adalah bunga wangi yang indah. Maka Rasul menyebut kedua cucunya itu dengan raihanah, dua bunga wangi yang indah. Maka ini menunjukkan betapa sayangnya Nabi kita Muhammad SAW kepada dua cucu beliau. Al-Hasan mengatakan, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kakeknya, sebuah perkataan, sebuah hadis, yaitu da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da'ma yaribuka, tinggalkanlah yang meragukanmu, ila ma la yaribuk, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Maka ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkanlah yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Nasa'i, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini tadi Nabi memberikan nasihat bahwasanya kita diminta untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan kita dan memilih yang tidak ada keraguan. Maka kata para ulama, hadis ini
penyempurna dari hadis Nabi yang lain, yaitu hadis Nabi al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Dalam hadis lain Nabi mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, wal haramu bayyinun, dan yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya, di antara yang halal dan yang haram itu ada umurun mushtabihat, ada perkara-perkara yang meragukan apakah itu halal atau haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang kebanyakan dari orang itu tidak mengetahuinya. Maka perkara-perkara yang mushtabihat ini tadi, yang meragukan ini tadi, kebanyakan orang tidak tahu apakah itu halal atau haram. Tapi di sebagian orang yang belajar ilmu agama maka tahu itu haram atau tidak. Tapi di sebagian orang, di kebanyakan orang, ada perkara-perkara yang masih ragu apakah itu halal atau haram. Famanittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Maka kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan yang syubhat, yang masih meragukan, yang tidak diketahui secara pasti apakah itu halal atau haram, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka dia telah membebaskan diri, telah menyelamatkan agamanya, wa 'irdihi, dan harga dirinya. Maka kata para ulama, hadis ini tadi, hadis da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, dikatakan adalah penyempurna dari hadis yang sebelumnya tadi, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Karena hadis ini ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan sesuatu yang ragu apakah halal atau haram. Maka Bapak Ibu dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini, hadis da'ma yaribuka tadi itu adalah hadis yang berkaitan tentang sikap wara', tentang sikap wara'. Dan di agama kita ini, mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar ada istilah wara', ada juga istilah zuhud. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada istilah wara', ada istilah zuhud. Dan hadis ini tuh berkaitan dengan sikap wara'. Lalu apa yang dimaksud dengan sikap wara'? Maka sikap wara' itu adalah, dikatakan oleh para ulama, sikap wara' itu adalah tarku ma qad yadurru fil akhirah. Sikap wara' itu adalah tarku ma qad yadurru fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan fil akhirah, ketika kita berada di akhirat nanti. Maka itu adalah wara', meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan kita di akhirat. Sedangkan istilah satunya lagi yaitu az-zuhud, az-zuhdu atau zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Maka itu dinamakan dengan az-zuhdu atau zuhud. Maka hadis ini berkaitan tentang sikap wara', berkaitan tentang meninggalkan sesuatu yang dapat membahayakan kita di akhirat nanti. Dan di antara hal yang dapat membahayakan kita di akhirat adalah sesuatu yang masih meragukan apakah itu halal atau haram. Maka hadis ini tadi, sabda Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, adalah hadis yang berkaitan dengan sikap wara'. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang meragukan, karena pilihannya dua, sesuatu yang meragukan itu bisa jadi halal, bisa jadi haram. Maka kalau ternyata itu haram, maka itu bisa membahayakan kita di akhirat nanti. Makanya Nabi menganjurkan, kalau memang ragu dengan sesuatu, maka lebih baik adalah ditinggalkan. Dalilnya adalah hadis ini tadi. Maka kemudian setelah kita melihat kepada dua istilah tadi, ada wara' dan zuhud, maka pertanyaan adalah mana yang lebih tinggi derajatnya, mana yang lebih mulia antara zuhud ataupun wara'.
Maka dikatakan oleh para ulama yang lebih tinggi adalah zuhud. Karena kalau yang lebih tinggi adalah zuhud, karena kalau wara' itu adalah meninggalkan sesuatu yang meragukan, sedangkan zuhud itu meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Dan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat itu bisa jadi adalah sesuatu yang pada asalnya hukumnya boleh. Maka orang zuhud itu meninggalkan yang boleh dengan alasan tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Sedangkan kalau wara' tadi adalah meninggalkan yang meragukan. Dan memang sewajarnya kalau orang-orang itu meninggalkan sesuatu yang ragu, lebih memilih yang yakin. Tapi kalau zuhud tadi boleh jadi itu adalah suatu perkara yang boleh asalnya, tapi ditinggalkan karena dia merasa itu tidak bermanfaat bagi akhirat dia. Maka karena alasan ini zuhud dikatakan oleh para ulama lebih tinggi dibanding dengan wara'. Namun keduanya adalah sikap yang mulia yang sepantasnya seorang muslim selalu menghiasi dirinya dengan dua sikap tersebut. Maka di antara contoh zuhud ini kenapa misalkan sesuatu yang boleh tapi bisa jadi kurang bermanfaat di akhirat. Misalkan membeli barang-barang yang mewah, misalkan memberi barang-barang yang mewah. Maka secara hukum memberi barang-barang mewah ini apa hukumnya? Ya boleh-boleh saja, asal itu adalah barang yang dia beli dengan uangnya sendiri, uang yang halal dan seterusnya. Maka hukum membeli barang mewah itu adalah sesuatu yang boleh. Tapi boleh jadi di sebagian orang barang-barang mewah itu dianggap sebagai, atau kita anggap sebagai sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita, untuk perkara akhirat kita. Maka ketika seseorang meninggalkan membeli barang mewah ini dengan alasan menganggap tidak ada manfaatnya di akhirat, maka itulah salah satu bentuk contoh zuhud. Maka itulah zuhud, meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratnya, meninggalkan sesuatu yang bermanfaat yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Dan hadis ini tadi adalah berkaitan dengan wara', bukan tentang zuhud. Maka Nabi mengatakan da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkanlah yang meragukan dan pergilah menuju kepada suatu hal yang sudah diyakini. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh-contoh praktek dari meninggalkan yang meragukan dikatakan oleh seorang ulama, oleh Ibnu Rajab, bahwasanya di antara contoh praktek meninggalkan yang meragukan adalah yang pertama di antara contohnya meninggalkan muamalah harta yang meragukan. Maka ketika bermuamalah kemudian ada seseorang yang menemui apakah itu muamalah itu adalah muamalah yang halal atau yang haram. Maka jika ada seorang muslim yang ingin bermuamalah tapi ketika bermuamalah dia masih ragu, muamalah yang akan dia lakukan ini adalah muamalah harta ini adalah yang halal atau yang haram, maka lebih baik ditinggalkan. Dan Ibnu Rajab menceritakan sebuah kisah tentang salah seorang yang soleh di masa lalu, yaitu kisahnya Hasan bin Abi Sinan berkaitan tentang sikap wara' ini. Maka dikisahkan kisahnya Hasan bin Abi Sinan bahwasanya suatu ketika budaknya Hasan bin Abi Sinan ini menulis surat kepada Hasan yang isinya adalah, wahai Hasan, wahai majikanku, sesungguhnya tanaman tebu pada saat ini banyak yang rusak, banyak yang terkena penyakit sehingga panennya lagi buruk-buruknya. Maka karena itu belilah gula sebanyak-banyaknya untuk kita jual. Ini pesannya budaknya Hasan kepada Hasan sebagai majikan. Saat ini itu lagi panen tebu lagi buruk-buruknya, dan kalau panen tebu buruk berarti gula itu akan susah. Maka kalau gitu hendaknya kamu beli gula yang banyak kemudian nanti kita jual. Maka kemudian Hasan ini dia kemudian pergi kepada seseorang dan membeli kepada dia membeli gula.
atas saran dari budaknya tadi. Maka dia membeli gula kepada seseorang tersebut yang ternyata dia cuma dapat membeli gula sedikit. Tapi ketika dia dijual, gula tadi dijual, maka dia untung 3.000 dirham. Dikatakan dia untung 3.000 dirham. Dia untung banyak. Beli gula sedikit, kemudian dijual untungnya banyak. Maka ketika dia sudah mendapatkan untung yang banyak, Hasan ini tadi di dalam hatinya merasa tidak serg, ada yang tidak plong gitu, tidak pas. Dia berpikir bahwasanya ketika dia membeli gula tadi kepada seorang tadi, dia tidak menceritakan kepada orang yang menjual gula tadi bahwasanya sekarang itu panen tebu lagi buruk. Sehingga dia merasa kalau seandainya orang penjual tadi itu tahu kalau sekarang gula sedang susah, panen tebu sedang susah, maka tentu dia akan bisa menjual gulanya kepada si Hasan tadi dengan harga yang tinggi. Tapi ketika dia beli, dia langsung beli saja tanpa memberitahu keadaan yang sebenarnya. Jadi Hasan ini merasa nggak enak hanya karena tidak memberitahukan bahwasanya keadaan yang sebenarnya sekarang ini. Dia merasa nggak enak karena merasa membeli gula tadi dengan harga yang murah, yang seharusnya kalau dia tahu, penjualnya tahu keadaannya sedang susah, mungkin dia bisa menaikkan harga gulanya tadi. Maka ketika dia merasa nggak enak ini, dia balik lagi ke seorang yang menjual gula tadi itu. Kemudian dia sampai kepada dia sampaikan bahwasanya Hasan ini ingin mengembalikan apa yang telah dia beli, gula yang telah dia beli tadi. Mungkin karena dia untung sudah banyak, mungkin dia masih ada bisa membeli gula lagi, kemudian ingin dibalikan kepada si penjual tadi karena merasa nggak enak, karena merasa harganya itu terlalu sedikit jika dibandingkan dengan keadaannya yang sangat langka itu. Maka dia balik lagi pengen membalikan gula yang telah dia beli, tapi si penjualnya tadi mengatakan tidak apa-apa, tidak perlu mengembalikan karena dia sudah ridho, dia sudah rela dengan harga yang diberikan oleh si Al-Hasan tadi. Maka ditolak oleh si penjual. Hasan pun balik ke rumah, kemudian tidak berapa lama atau hari berikutnya dia balik lagi dengan niatan yang sama untuk mengembalikan gula yang telah dia beli tadi. Maka setelah dipaksa terus-menerus, akhirnya si penjual pun akhirnya mau menerima pengembalian dari si Al-Hasan. Maka kalau kita lihat dari kacamata kita sebagai orang biasa ini, kenapa? Ya seharusnya ini adalah sah-sah saja. Namanya orang beli kemudian dijual dapat untung, ya itu sah-sah saja. Tapi karena Hasan ini adalah orang yang soleh, maka dia merasa nggak enak. Dia takut kalau apa yang dia lakukan itu nanti dapat membahayakan dia ketika di akhirat. Maka dia lebih baik dia tinggalkan, lebih baik dia kembalikan gulanya tadi karena supaya ingin akhiratnya lebih aman, agar supaya apa yang dia lakukan itu tidak membahayakan dirinya ketika nanti di akhirat. Maka ini adalah salah satu contoh dari sikap warok tadi, meninggalkan yang ragu-ragu yang dapat membahayakan di akhirat. Kalau kita orang biasa ya itu sah-sah saja, tapi karena dia orang yang soleh, pikirannya itu sangat lembut, sangat baik, sehingga dia merasa ragu, jangan-jangan itu yang dia lakukan tidak baik, sehingga dia kembalikan. Maka ini contoh sikap warok tadi itu, meninggalkan yang ragu-ragu untuk pergi kepada yang sudah yakin agar tidak membahayakan ketika di akhirat. Kemudian di antara contoh juga dari praktek meninggalkan yang ragu dan memilih yang sudah yakin adalah dikatakan contoh yang kedua adalah meninggalkan perselisihan ulama dengan memilih pendapat yang lebih berat. Maka jika ada misalkan orang menemui sebuah permasalahan, kemudian dia nggak tahu ini hukumnya apa, apakah halal atau haram, kemudian dia cari-cari tahu, ternyata ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang satu mengatakan halal boleh, yang satu mengatakan haram. Maka kalau dia ketika sudah membaca atau sudah mengetahui perbedaan pendapat ini dan dia masih ragu apakah itu halal atau haram,
maka yang lebih baik adalah dia mengambil pendapat yang lebih berat, yaitu pendapat yang mengatakan haram, karena itu lebih aman baginya. Tapi kalau misalkan ketika dia mencari tahu tadi, dia lebih yakin bahwasanya yang lebih tepat adalah pendapat yang, atau dia yakin bahwasanya yang lebih bagus adalah pendapatnya yang mengatakan halal, maka ya tidak mengapa untuk mengambil yang halal. Maka warok ini tadi untuk apa? Untuk yang masih ragu-ragu. Kalau yakin ya nggak ada masalah kalau dia yakin itu suatu hal yang halal. Tapi yang jadi masalah adalah kalau ragu-ragu. Maka kalau ragu-ragu apakah halal atau haram, maka yang lebih baik adalah ditinggalkan. Seperti tadi contohnya, kalau misalkan ada yang satu halal yang satu haram, tapi kok dia masih ragu-ragu, maka lebih baik ngambil yang pendapat yang haram, walaupun itu lebih berat, karena itu lebih aman darinya. Tapi kalau dia yakin yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan halal, ya tidak mengapa, boleh saja mengambil pendapat yang halal. Karena pada dasarnya agama kita itu adalah agama yang mudah. Kalau ada yang mudah, kenapa harus ngambil yang susah? Tapi kalau ya jadi masalah adalah kalau masih ragu, maka kalau masih ragu, yang lebih aman adalah mengambil yang pendapat yang lebih berat tadi. Bahkan Nabi itu ketika dihadapkan dengan dua pilihan, dikatakan dalam sebuah hadis, sebuah riwayat, ma khuyyiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun haraman. Bahkan Nabi itu diriwayatkan dalam sebuah riwayat, ma khuyyiran nabi, tidaklah Nabi itu diberikan pilihan, baina amrayni, di antara dua hal, dua perkara, illa, kecuali dia, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtara aisarahuma, kecuali dia, Nabi itu akan memilih aisarahuma, yang lebih ringan daripada keduanya, malam yakun haram, selama itu tidak haram. Maka kalau yakin yang halal, kalau yakin halal ya nggak apa-apa diambil. Tapi kalau masih ragu-ragu, lebih baik memilih yang lebih berat. Kemudian Bapak Ibu dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kaidah juga, kaidah fikih, kaidah yang besar dalam fikih, yang kaidah ini di antara faedahnya adalah dapat membuat seseorang itu lebih tenang ketika beribadah. Kaidahnya adalah dikatakan al-yaqinu la yazulu bisyakki. Kaidah mengatakan, dalam fikih dikatakan ada kaidah al-yaqinu, sesuatu yang yakin itu la yazulu bisyak, tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang ragu-ragu. Maka kaidah mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang ragu-ragu. Maka kaidah ini itu lahir, muncul karena didasari oleh hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya ada salah seorang sahabat yang dia mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari ada seorang sahabat yang mengadu, dia mengadu permasalahan kepada Nabi. Dia mengatakan bahwasanya dia bertanya kepada Nabi, apakah yang harus dia lakukan jika ketika dia sedang sholat dia merasa buang angin. Maka jawaban Nabi, kata Nabi SAW, diperintahkan untuk melanjutkan sholatnya. Kata Nabi, lanjutkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau dia mencium bau. Maka ini contoh dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Dasarnya adalah periwayat ini. Jadi ada seorang yang datang kepada Nabi, ketika sholat dia merasa mengeluarkan angin, merasa buang angin, tapi dia nggak yakin, dia masih ragu-ragu. Maka kalau ragu-ragu gini, Nabi memberikan saran, yaitu memberikan nasihat, kalau ragu-ragu maka dilanjutkan, lanjutkan sampai kamu itu mendengar suara atau mencium bau. Karena ketika sudah mendengar suara atau mencium bau, maka itu bukan ragu-ragu lagi, tapi dia yakin bahwasanya dia sudah buang angin. Maka suatu yang yakin dalam kisah ini apa? Yang yakin adalah dia memulai sholat dalam keadaan suci, berwudu. Dan yang ragu-ragu adalah apa? Yang ragu-ragu adalah keadaan dia, apakah dia buang angin atau tidak.
Maka yang ragu-ragu ini, yang buang angin ini tidak bisa mengalahkan yang yakin, yaitu yang yakin keadaan dia ketika dia memulai sholat, dia dalam keadaan bersuci, sudah wudhu, sudah memulai sholat dengan keadaan yang sah. Maka kalau seperti ini, maka kalau kita sedang sholat misalkan tapi kayak merasa seperti buang angin, maka kalau kita nggak yakin, maka kita ambil pendapat yang apa? Kita tetap lanjutkan sholat kita sampai kalau kita mencium bau ataupun mendengar suara, karena yang ragu-ragu ini tidak dapat mengalahkan yang yakin. Maka itulah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang meninggalkan yang ragu-ragu dan memilih yang sudah yakin. Kemudian Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka hadisnya berbunyi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Maka kita bahas satu hadis lagi Bapak Ibu, karena waktunya masih ada. Maka dalam hadis yang lain Nabi pernah mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Maka hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min husnil islamil mar'i, di antara keindahan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadisun hasanun, hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasul memberikan kepada kita cara untuk bagaimana mengetahui keindahan Islam seseorang. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Islam itu diibaratkan sebagai bangunan. Dikatakan dalam hadis, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi atau 5 tiang. Ya, 5 tiang ini adalah apa? Rukun Islam. Maka Nabi mengibaratkan Islam itu seperti bangunan yang dibangun di atas 5 tiang, 5 pondasi. Maka kalau kita pengen bangunan Islam kita itu indah, maka di antara caranya adalah dengan cara kita meninggalkan ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Maka untuk melihat apakah Islamnya seorang itu sudah baik atau tidak, kita lihat buat apa waktunya dia habiskan. Kalau dia habiskan untuk sesuatu yang bermanfaat, maka itu menunjukkan keindahan keislamannya. Kalau dia menghabiskan waktunya untuk suatu hal yang kurang bermanfaat, maka itu menunjukkan Islamnya belum indah, belum bagus. Dan hadis ini Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan hadis yang mulia, yang sudah sepantasnya kita jadikan pegangan, terutama di zaman yang modern ini, zaman media sosial, di mana di media sosial ini banyak berita-berita, dan terkadang beritanya semua berita yang ada di medsos itu, atau kebanyakan berita yang di medsos itu adalah berita yang terkadang memang kurang bermanfaat bagi kita. Maka ini adalah pegangan penting bagi kita, terutama di zaman yang modern ini. Karena kalau kita menghabiskan banyak waktu kita di media sosial, apalagi membaca berita-berita yang ada di dalamnya, maka tanpa terasa kita akan banyak membuang waktu kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat bagi kita. Bagus kalau misalkan kita buka medsos kemudian mencari hal-hal yang bermanfaat, itu bagus. Tapi kalau malah digunakan untuk menghabiskan hal yang tidak bermanfaat, maka itu yang celaka, itu yang berbahaya. Kita akan banyak kehilangan waktu untuk suatu hal yang tidak bermanfaat. Yang ini menunjukkan tidak indahnya bangunan Islam kita.
Maka dalam hadis tadi dikatakan tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan hal yang tidak berfaedah. Maka salah seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali, pernah memberikan penjelasan tentang yang tidak bermanfaat ini, perkara yang tidak penting ini. Maka beliau memberikan contoh di antara perkara yang tidak penting adalah, atau beliau membagi perkara yang tidak penting ini menjadi 3. Maka yang pertama beliau pembagian pertama di antara perkara yang tidak penting adalah perkara yang haram. Kalau ini jelas namanya perkara yang haram, maka harus ditinggalkan. Maka yang kedua kata beliau, di antara termasuk dari perkara yang tidak bermanfaat adalah perkara yang makruh, yang hukumnya adalah makruh. Maka ini juga lebih baik ditinggalkan, karena makruh itu jika dilakukan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, jenis perkara yang tidak penting yang ketiga kata Ibnu Rajab adalah perkara yang boleh, yang hukumnya boleh tapi berlebihan. Maka ini juga perkara yang mubah itu boleh, tapi kalau berlebihan juga itu dapat merugikan kita. Apalagi di zaman yang modern sekarang ini, kita susah ketika di zaman medsos yang begitu besar sekarang ini, kita susah untuk memfilter mana yang haram, mana yang makruh, mana yang boleh. Terkadang kita buka medsos saja langsung tiba-tiba yang keluar adalah sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang haram, maka susah. Maka medsos ini sangat berbahaya. Yang haram ada, yang makruh ada, yang mubah juga ada di medsos itu. Maka kalau kita tidak bijak menggunakannya, itu dapat merugikan kita. Padahal dikatakan di sini tadi bahwasanya yang mubah saja kalau kebanyakan itu tidak baik, apalagi yang haram. Maka kita perlu untuk mengendalikan diri kita ketika bermain media sosial. Karena yang jadi masalah pada zaman sekarang ini adalah manusia kita pada zaman sekarang ini, kita itu adalah manusia yang banyak ingin tahu, suka ingin tahu, suka mencari tahu hal-hal yang orang lain tahu. Manusia itu punya sifat suka ingin tahu, pengen tahu berita ini, pengen tahu berita itu, berita orang yang itu, berita orang yang ini. Yang terkadang berita-berita itu sebenarnya tidak ada manfaatnya bagi dia, tapi dia merasa kalau tidak tahu beritanya itu, dia merasa malu. Kok yang lain tahu, dia nggak tahu beritanya. Padahal sebenarnya itu adalah berita yang nggak penting. Kalau dia nggak tahu pun, itu nggak akan membuat dia menjadi orang yang rugi ataupun yang lainnya. Tapi di zaman sekarang ini banyak orang pengen tahu, pokoknya pengen tahu semuanya. Semua yang lagi viral, semua yang lagi ada di media sosial, semuanya pengen tahu. Apalagi zaman sekarang juga semuanya pengen berkomentar, melihat berita ini pengennya komentar, melihat berita yang itu pengen komentar juga, ikut-ikutan, yang lain komentar pengen ikut berkomentar. Maka komentar-komentar ini, komentar yang tidak penting di berita yang tidak penting ini kalau terus dilakukan, maka dapat menghilangkan waktu dia yang harusnya dia bisa gunakan untuk hal yang bermanfaat, malah akan habis dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena main medsos, tidak punya waktu dengan keluarga misalkan. Karena sibuk bermain medsos, lupa main dengan anaknya, lupa menghabiskan waktu dengan keluarganya, lupa belajar tentang agama, yang padahal belum banyak belajar agama, tapi malah menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang kurang berfaedah. Kalau dia cari tahu di medsos tentang hal yang bermanfaat baginya, maka boleh-boleh saja. Misalkan seorang dokter mencari di internet atau di media sosial sesuatu yang berkaitan tentang kedokteran, tentang obat-obatan, maka itu nggak apa-apa, karena itu adalah hal yang bermanfaat bagi dirinya. Tapi kalau yang dicari adalah hal yang lain, maka itu tidak bagus. Hal yang bermanfaat saja pun itu nggak boleh terlalu berlebihan.
karena semua punya porsinya masing-masing. Saking sibuknya cari tahu tentang obat-obatan kedokteran yang bermanfaat bagi dirinya, dia lupa dengan kewajiban dia yang lain, kewajiban dia sebagai seorang keluarga dalam sebuah keluarga. Maka yang bermanfaat pun kalau kelebihan juga tidak baik, karena semuanya ada porsinya masing-masing. Kewajiban manusia itu bermacam-macam, bukan hanya kewajiban untuk mencari tahu satu hal yang bermanfaat bagi dirinya, tapi ada kewajiban dia kepada Allah, kewajiban dia kepada keluarganya, kepada orang tuanya dan yang lainnya. Maka semua ada porsinya. Semua ada porsinya. Yang penting dicari tahu, yang nggak penting nggak usah dicari tahu. Jangan kita kira kenapa umur kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu saja, tidak diminta pertanggungjawabannya. Umur kita itu nanti kenapa ketika sudah meninggal dunia di akhirat nanti Allah akan tagih, Allah akan tanyakan umur kita itu digunakan untuk apa? Apakah untuk hal yang bermanfaat atau untuk hal yang tidak bermanfaat? Semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Maka Nabi mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kedua kaki seorang hamba itu tidak akan beranjak pada hari kiamat hatta yus'ala, sampai ia ditanya mengenai an umrihi, ditanya tentang umurnya, fima afna, di manakah dia habiskan umur tadi, untuk apakah dia habiskan umurnya, wa an ilmihi fima fa'al, ditanyakan tentang ilmunya, fima fa'al, untuk apa ilmunya tadi, apakah diamalkan atau tidak, wa an malihi min aina iktasabahu, kemudian ditanyakan juga tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia memperolehnya, wa fima anfaqahu, dan kemana dia infakkan hartanya tadi, wa an jismihi fima ablah, dan ditanyakan tentang badannya, fima ablah, di manakah dia gunakan, kemanakah dia gunakan tubuhnya itu. Maka ini kata Rasul, seorang hamba itu nggak akan beranjak dari kakinya, nggak akan bergerak pada hari kiamat nanti kecuali setelah ditanya tentang ini tadi. Salah satunya adalah tentang umur, digunakan untuk apa, badan kita digunakan untuk apa, harta kita dari mana dapatnya, digunakan untuk apa, ilmu kita, apakah ilmu kita digunakan untuk yang bermanfaat atau untuk yang lainnya. Maka semuanya ditanyakan. Jangan kita kira umur kita itu diberikan begitu saja. Maka orang yang menghabiskan umurnya dengan suatu hal yang tidak bermanfaat, maka di akhirat dia akan menjadi orang yang merugi. Akan menjadi orang yang merugi. Umur itu berlalu begitu cepat, dan tidak ada seorang pun yang tahu sampai kapan umurnya akan ada di dunia ini. Maka kalau orang tidak berusaha mengendalikan dirinya, tidak berusaha menghabiskan umurnya dengan suatu hal yang bermanfaat, maka jangan kaget nanti kalau tiba-tiba sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dipanggil ternyata umurnya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka itu merugi, menjadi orang yang merugi. Enak kalau umur kita itu muda terus, nggak tua-tua. Tapi kan umur kita itu dari kecil muda kemudian sampai tua, dan itu berlalu begitu cepat. Maka kalau kita tidak bijak, kita tidak selalu melihat kepada diri kita sendiri, introspeksi diri, ya nanti jangan-jangan kita telah menghabiskan waktu kita untuk sesuatu hal yang kurang bermanfaat, tidak bermanfaat. Karena waktu atau umur itu Umur itu kalau pilihannya cuma dua, digunakan untuk yang bermanfaat atau digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat.
Kalau digunakan untuk hal yang bermanfaat, otomatis akan terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, ya otomatis akan kehilangan umur untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat. Bahkan dalam hadis yang sudah terkenal, sudah sering kita dengar, yaitu hadis Nabi iqtanim khamsan qabla khamsin. Pakailah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Maka itu hadis yang sering kita dengar. Yang mana hadis itu sama. Di antara intinya adalah untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Nabi mengatakan iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama adalah waktu mudamu sebelum masa tuamu. Ketika masih muda, ketika masih kuat, ya gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena ketika sudah tua, sudah berumur, terkadang untuk melakukan hal yang bermanfaat itu rasanya menjadi berat. Ketika muda maka gunakan. Ketika masih muda bisa ke masjid, ya ke masjid. Ketika muda masih bisa sholat dengan sempurna berdiri, ya digunakan untuk sholat. Karena kalau sudah tua terkadang badan itu menjadi lemah, untuk sholat pun terkadang menjadi susah. Apalagi kalau pergi ke tanah suci untuk berhaji. Maka haji niku adalah ibadah yang butuh kekuatan fisik. Tapi kalau di waktu muda belum bisa haji, di waktu tua ya kadang terasa berat. Bahkan ada juga yang sampai meninggal dunia. Maka masuk waktu mudamu sebelum masa tuamu. Kemudian kata Nabi, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Ini juga sama. Ketika sehat bisa beramal soleh, bisa sholat, bisa ke masjid, bisa ke pengajian, bisa membantu orang tua ataupun yang lainnya, maka gunakan itu sebaik-baiknya. Kita nggak akan tahu kapan kita akan sakit, kapan kita akan sehat. Dan ketika sudah sakit, maka baru terasa. Biasanya orang kalau sudah sakit baru terasa ternyata sehat itu adalah suatu nikmat yang sangat enak. Ketika baru sakit baru kerasa. Tapi ketika sehat malah melakukan hal-hal yang buruk. Ketika sakit baru sadar. Maka jangan sampai, kalau bisa pas sehat itu juga digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik. Kemudian kata Nabi, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu. Ketika punya kelebihan harta, ketika punya harta untuk bersedekah, maka sedekah. Walaupun cuma sedikit, misalkan bisanya cuma sedikit, ya nggak apa-apa, sedekah yang sedikit. Kita nggak tahu, jangan-jangan nanti kita ada saatnya kita nggak bisa sedekah lagi. Maka ketika bisa sedekah walaupun yang sedikit, maka dilakukan. Infak walaupun yang sedikit, kalau itu bisa maka dilakukan. Karena kaya itu adalah suatu nikmat juga. Nikmat kaya itu kalau tidak diarahkan kepada hal yang baik, maka bisa mengarahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Maka kemudian kata Nabi SAW, setelah itu adalah waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum waktu sibuk. Maka tentu kita semua punya kesibukan. Kita semua punya kesibukan yang harus dilakukan. Tapi di antara kesibukan itu pasti hanya ada sedikit waktu luang. Walaupun yang sedikit pasti ada, yang namanya waktu luang itu pasti akan ada. Maka ketika ada waktu luang itu ya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat juga. Jangan sampai nanti ketika sibuk tidak bisa melakukan hal-hal baik. Dan berapa banyak orang yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada beribadah, sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sholat itu hal yang wajib. Tapi ketika dia sibuk, dia merasa ya udah sholatnya nanti saja, yang penting pekerjaan dulu, nanti baru sholat. Padahal sholat adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam azan itu dikatakan hayya 'alal falah, marilah meraih kemenangan. Orang lupa, sibuk
bekerja, padahal untuk bisa sukses dalam kerja, untuk bisa meraih kemenangan itu kuncinya adalah sholat. Orang sibuk kerja, sibuk berusaha, tapi apa? Lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau dia berusaha kemudian dia juga ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Allah akan bantu dia untuk meraih apa yang dia inginkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kelima, perkara yang kelima adalah gunakanlah, manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum matimu. Ketika masih di kesempatan hidup di dunia, dimanfaatkan. Karena apa? Karena ketika sudah kita selesai dari dunia ini, maka nggak ada kesempatan lagi untuk kita mencari pahala, kesempatan lagi untuk kita meminta ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah meninggal ya sudah selesai, waktumu sudah selesai. Apa yang kamu lakukan di dunia, yaitu nanti yang akan kamu dapatkan balasannya ketika di akhirat. Maka sebelum kita menemui waktu kita, sebelum kita selesai di dunia ini, kita gunakan sebaik-baiknya waktu kita. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan meninggal dunia. Kalau orang itu tahu kapan dia meninggal dunia, maka dia bisa persiapkan apa yang akan dia bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jadi masalah adalah kita nggak ada yang tahu kapan kita bisa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil, maka solusinya adalah apa? Kita harus mempersiapkan diri setiap saat, sehingga ketika kita mempersiapkan diri setiap saat, ketika saatnya tiba kita sudah siap. Artinya kita ada yang kita bawa di hadapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cari bekal sebanyak-banyaknya sebelum waktu kita mencari bekal itu akan habis. Dan bekal yang terbaik adalah apa? Adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dalam Al-Quran dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, dan carilah bekal fa inna khairaz zad, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah at-taqwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari dua hadis tadi, maka di antara poin yang samanya adalah untuk apa? Untuk selalu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang diragukan nggak usah dipikirkan, yang masih ragu ya udah ditinggalkan saja, beralih ke yang sudah pasti saja, dan yang nggak bermanfaat ditinggalkan, mencari hal-hal yang bermanfaat saja. Karena waktu kita itu terbatas, waktu kita itu apa? Terbatas. Kita itu tidak hidup di dunia ini selama-lamanya. Maka kita harus siap setiap saat. Ketika kita dipanggil, kita harus punya bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.